Jiwaku bukan jiwaku, mencintai dua jiwa, chapter 14, bayiku. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Setelah mendapatkan izin dari Devian, Hans segera menuju ruang perawatan Nindi yang bukan lagi di ruang ICU, melainkan sudah dipindahkan ke ruang perawatan VVIP. Dan sesuai permintaan Nindi, Cheryl dan Emma kembali menjadi suster yang merawatnya di ruangan itu. Sedang asyik menggigit potongan buah apel, Hans masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Nindi dan suster Cheryl menoleh ke arah Hans. "Maaf, Dokter Hans, tapi bisakah sebelum masuk, dokter mengetuk pintu terlebih dahulu?" Nindi menegur halus Hans. Maaf. Mungkin karena saya terlalu bersemangat setelah mendapatkan izin, Nona boleh menemui pasien koma yang saya maksud sebelumnya. Makanya saya lupa. Benarkah aku boleh menjenguknya? Rona ceria sangat jelas nampak di wajah Nindi. Sebenarnya suami dari pasien menolak di awal, Nona. Tapi syukurlah akhirnya dia mengizinkan juga. Beber Hans. Terima kasih, Dokter Hans. Lalu kapan aku boleh menemuinya? Kalau Nona siap, sekarang juga tidak masalah, sahut Hans. Dibantu oleh suster Cheryl yang mendorong kursi roda Nindi, mereka bertiga menuju kamar perawatan Diandra. Hans membuka pintu setelah sebelumnya mengetuk dan dipersilakan masuk oleh Devian. Begitu kursi roda Nindi memasuki kamar tersebut, Devian menoleh dan tepat menatap Nindi yang menatap lekat berangkar Diandra. Jantung Devian lagi-lagi berpacu. Sebenarnya siapa gadis ini? Kenapa setiap kali melihatnya, aku selalu merasa ingin mendekatinya? Seakan ada sesuatu di dalam dirinya yang menghipnotisku. Batinnya. Nah, Nona Nindi, ini adalah Dokter Devian. Sebelumnya, Nona sudah pernah bertemu dengannya. Dan Dokter Devian adalah suami dari pasien yang Nona lihat saat ini. Jelas Hans. Nindi mengalihkan pandangannya, menoleh Devian yang juga menatapnya. Namun, itu tidak berlangsung lama, sebab Hans melanjutkan kalimatnya. Dan ini Diandra, pasien koma yang juga sahabat saya, Nona. Dapat Nindi lihat raut wajah Hans yang begitu sedih dan terpukul atas apa yang menimpa Diandra dan Devian. Terima kasih Hans, sudah peduli padaku dan juga kepada Devian, ucap jiwa Diandra. Perlahan, Diandra mencoba bangkit dan mengikis jarak dengan raganya yang terbaring tak berdaya. Ia mengulurkan tangannya, kemudian meraih tangan lemah itu. Ini aku yang terbaring koma karena kecelakaan. Aku yang tak berdaya di atas ranjang pasien. Batinnya. Tiba-tiba, suara tangis Baby Kim mengalihkan perhatian semuanya. Devian menghampiri box bayinya lalu mencoba menenangkan Baby Kim. Akan tetapi, Baby Kim tak kunjung diam. Bahkan, tangisnya semakin menjadi. Dan ini adalah kali pertama Baby Kim menangis namun tak mampu Devian tenangkan. Ada apa dengan putriku? Baru kali ini dia menangis sekencang ini. Batinnya. Bayi itu pasti anakku, tebak Diandra. Walau tertatih, Nindi berusaha mendekati Devian. Boleh aku yang menggendongnya? Mintanya. Namun, Devian ragu memberikan Baby Kim, mengingat kondisi Nindi yang masih lemah. Aku tidak apa-apa, aku hanya ingin menyemangnya, ucap Nindi memohon. Baiklah, Devian menyerahkan bayinya dengan sangat hati-hati. Dan ketika Baby Kim berada dalam gendongan Nindi, tiba-tiba tangisnya terhenti. Bayiku, ucap jiwa Diandra menatap Baby Kim. Semua yang ada di sana pun merasa heran, terutama Devian yang masih berdiri di hadapan Nindi. Tidak hanya itu, air mata Nindi yang luruh begitu saja setelah mencium kening Baby Kim menambah rasa keheranannya. Namun, itu belum seberapa. Sayang, maafkan Mami. Ucapan Nindi mendadak membuat Devian yang mendengarnya dengan jelas tersentak dengan manik yang membola. Mami, tanya Devian membuat Nindi mengangkat kepalanya. Apa maksud Nona Nindi?
Dengan tersenyum, Nindi menjawab pertanyaan Devian. Aku tidak bermaksud apa-apa. Anggap saja aku mewakili maminya. Kimberly sudah tidur. Lebih baik kamu tidurkan kembali, saran Nindi sembari menyerahkan baby Kim kepada Devian. Devian lagi-lagi tercengang. Dan kali ini karena Nindi menyebutkan nama baby Kim dengan santai, seolah sudah akrab dengan nama itu. Dari mana gadis ini mengetahui nama baikku? Aku bahkan tidak menyebarkan nama lengkap baikku. Apa Hans yang memberitahukannya? Tidak. Selama ini Hans hanya tahu nama baikku dengan sebutan baby Kim, bukan Kimberly. Monolognya dalam hati. Kapan-kapan apaku boleh menemuinya? Tanya Nindi menunjuk baby Kim yang baru saja Devian letakkan pada box bayi. Devian menatap dalam Nindi, kemudian beralih ke Hans yang sejak tadi menyimak interaksi dirinya dengan Nindi. Nona Nindi, sudah saatnya Nona kembali ke kamar dan beristirahat, ucap Hans sambil menuntun Nindi duduk di kursi roda. Di setiap putaran roda kursi yang didudukinya, tiada henti Nindi menatap Devian yang masih berdiri di samping box bayinya. Begitu seterusnya hingga pintu ditutup sempurna dari luar oleh Hans. Seminggu berikutnya, Nindi tengah bersiap-siap pulang. Meski dinyatakan sehat oleh dokter, namun tim dokter juga masih meminta Nindi untuk datang ke rumah sakit sesuai jadwal yang telah ditentukan guna melakukan terapi untuk memulihkan kembali ingatannya. Tentu saja, jiwa Diandra yang berada dalam tubuh Nindi akan menjadikan ini kesempatan untuk bisa menemui baby Kim. Tak peduli dengan terapi yang akan dijalaninya nanti, sebab ia sendiri bingung dengan keadaan yang dialaminya. Seperti yang telah direncanakan 2 hari sebelumnya, Beatrice akan menyamar sebagai perawat Nindi agar dapat memastikan keselamatan Nindi selama berada di kediamannya. Kendati Nindi menolak pada awalnya, tetapi penjelasan yang diberikan Xander membuatnya sedikit mengerti dengan apa yang dilaluinya akhir-akhir ini. Terutama mimpi-mimpinya yang tak pernah absen di tiap tidur malamnya. Tuan Abraham telah tiba, namun hanya ditemani oleh beberapa orang bawahannya. Tak ada istri dan juga putrinya seperti pertama kali ia ke rumah sakit itu menjenguk Nindi. Bagaimana nak? Tidak ada yang tertinggal kan? Tanyanya ramah. Bagaimana mungkin tidak ada yang tertinggal? Separuh jiwaku masih ada di rumah sakit ini, ucap jiwa Diandra memaksudkan Devian dan bayinya. Nona Nindi? Dokter Hans memanggil lembut Nindi yang terdiam, sehingga Nindi menoleh ke arahnya. Paman Nona bertanya, apa Nona sudah siap? Lanjut Hans. Iya, aku sudah siap, sahut Nindi. Maaf sebelumnya Tuan, karena ingatan Nona Nindi belum pulih, maka kami pihak rumah sakit menugaskan salah satu perawat kami mendampingi Nona Nindi. Dia juga yang akan mengatur konsumsi obat Nona Nindi dan mengingatkan jadwal terapi yang telah diatur, papar Hans. Jadi anak ini lupa ingatan. Itu artinya pekerjaanku akan lebih mudah dari yang kukira. Bagus sekali. Tapi dengan memakai jasa perawat pribadi, bukankah akan menambah biaya perawatan anak ini? Batin Tuan Abraham. Maaf dokter, saya mau bertanya. Lalu bagaimana dengan pembayaran jasa perawat yang mendampingi keponakan saya? Biaya untuk perawatan Nona Nindi saja masih hitung-hitungan. Padahal selama ini dia hidup dengan uang Nona Nindi. Dasar tidak tahu malu. Batin Beatrice yang juga ada di sana. Soal itu Tuan tidak perlu pikirkan. Upah perawat akan dibebankan kepada rumah sakit, sahut Hans. Baiklah dokter, terima kasih, ucap Tuan Abraham lega. Bukan hanya tidak tahu malu, tapi juga licik. Beatrice kembali membatin. Melalui cerita Xander, akhirnya Hans tahu yang sebenarnya dan bersedia terlibat dalam rencana yang Xander susun. Ia melakukan ini bukan karena Nindi adalah pewaris tunggal DNA International Club, namun semata-mata demi keselamatan Nindi yang merupakan pasiennya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.